Ini bandel banget, jadi nggak terlalu saya rawat juga yang di depan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ini saya dari kebun belakang, sudah mau sunset sebentar lagi. Terus ini hari ini saya mau panen. Kalian tahu ini tanaman apa? Ini adalah temu kunci. Temu kunci ini biasanya kalau di Jawa itu dipakai buat sayur bening, itu lebih seger sayur beningnya. Kalau di Betawi biasanya dipakai untuk pecak. Nah, pecak Betawi itu biasanya pakai kunci. Nah, kuncinya itu membuat pecak itu jadi seger. Ini tanda-tandanya tanaman ini sudah bisa dipanen. Biasanya udah umurnya dari kita tanam itu sekitar 6 bulan. Ini saya tanam tuh awal pandemi kemarin, sekitar bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, udah hampir 8 bulan. Dan ciri-cirinya kayak gini, daunnya udah pada kering, pada ini bukan kena hama ya, emang ada yang kena hama juga sih, bolong-bolong. Cuma ini kayaknya sudah waktunya dipanen. Yuk kita panen, mudah-mudahan sih ada umbinya ya. Ini dulu saya tanam tuh cuma satu bonggol. Ini pot ini satu bonggol, pot kecil ini satu bonggol, ini satu bonggol, yang ini satu bonggol juga. Karena tempatnya gede, dia juga lebih besar sih perkembangannya. Kita panen dulu satu persatu teman-teman. Oh ya, buat teman-teman yang baru gabung, silakan di subscribe. Kalau teman-teman suka dengan video-video yang ada di channel ini, dihidupkan juga lonceng notifikasinya ya, supaya kalau ada video-video baru teman-teman dapat notifikasi. Oke, kita bongkar ini si kunyit temu kuncinya. Nah, ini ya, sudah ada beberapa kelihatan sih. Ini tuh, nah temu kuncinya tuh kayak ini nih. Ini udah temu kuncinya. Jadi media tanamnya itu poros, jadi dia nggak menggumpal di tanah di bawahnya. Nah, si temu kunci itu emang kayak gini, panjang-panjang kayak gini nih. Nah, ini nanti kita potong di sini. Nah, kemarin yang saya tanam itu juga nah ini juga sudah mulai ada umbinya. Sebenarnya masih bisa dipertahankan sih, cuma kalau ini tempatnya sudah penuh. Ini kalau kita tanam di tanah masih bisa pertahankan, diambilin sedikit demi sedikit yang kita butuhkan aja. Dapat lumayan. Ini tadi tuh di pot di kebun depan udah nggak di pojokan gitu, nggak terawat, udah tersisihkan dengan tanaman-tanaman buah yang ada di sana. Kita bongkar aja di sini, nanti kita tanam lagi umbinya. Nah, ini gede nih bonggolnya nih. Nah, ini temu kuncinya. Ini gede nih. Nah, ini bonggolnya gede nih. Nah, kayak gini nih teman-teman, temu kunci itu. Jadi ini biasa kalau buat sayur bening tuh enak banget, seger. Nah, kemarin tuh banyak yang nanya juga. Mas, media tanam bekas pakai seperti ini itu kuapain ya, dibuang kan sayang, karena media tanam ini juga kalau kita di kota itu sesuatu yang mahal teman-teman. Jadi biasanya media tanam bekas ini saya kumpulin, saya proses lagi, mengkomposnya kembali, saya campur dengan beberapa bahan, terus nanti biasanya sebulan atau 2 bulan dia sudah kayak akan unsur hara dan bisa dipakai lagi. Biasanya saya campur lagi pupuk kandang sih, terus diproses lagi, didiemin, dikasih bakteri pengurai di situ, dikasih pupuk kandang sama biasanya sampah basah, sampah sisa dapur, atau
Kalau mau lebih bagus lagi, biasanya saya cariin enceng gondok, saya cacah atau gedebong pisang di sini. Cuma kalau gedebong pisang agak susah ya. Kalau enceng gondok di rawa belakang rumah juga banyak. Biasa ngambil itu dicacah, terus difermentasi lagi. Nah, si enceng gondok ini kaya akan hormon gibberellin. Hormon gibberellin ini membuat pertumbuhan tanaman yang kita tanam jadi lebih bagus gitu biasanya. Oke, kapan-kapan saya buatin videonya ya, bagaimana cara ngolahnya. Kita panen dulu. Nah, biasanya yang daunnya dikit gini malah banyak. Nah, kan bener, daunnya tinggal dikit tuh dia banyak banget kuncinya. Nah, lihat teman-teman, kelihatan kan? Ini tembung kuncinya tuh seperti ini. Ini bakal tunas lagi baru. Kita bongkar aja ya. Biasa dicelupin ember gitu, airnya udah brodol sih kayaknya. Aku harus ambil ember ya. Nah, ini juga akar-akar ini umbinya ini buat sayur. Kalau teman-teman ada yang suka makan pecak Betawi, tuh kayaknya sih resepnya pakai ini. Dulu saya diajarin sama temen yang bisa masak masakan Betawi, diajarinnya pakai kuncinya yang banyak biar seger gitu. Nah, biasanya saya buat juga gitu, jadi kuncinya saya banyakin. Ini kan banyak lumayan umbinya. Jadi kan daunnya tinggal dikit, itu malah umbinya banyak di bawah. Kencur juga gitu tuh, banyak. Nah, ini dikit kita. No, besar kan? Kuncinya ini kita tanam sendiri loh, cuma berapa bulan ini? Saya tanam bulan apa ya kemarin? Maret kalau nggak salah. Jadi pandemi itu, Maret kan baru mulai ya, April awal saya tanam. Kan? Ini saya juga nanam kencur, nanam rimpang, jahe merah, jahe apa namanya? Jahe kecil-kecil pedes itu, jahe emprit itu tuh. Saya daripada jahe merah lebih senang jahe emprit sih. Jahe emprit itu kecil-kecil tapi pedes. Saya juga nanam, nanti kita panen ya kapan-kapan. Harusnya sih udah bisa dipanen juga. Biasa kalau rimpang itu 6 bulan, 7 bulan tuh bisa dipanen. 5 bulan lah, 5 bulan ke atas tuh udah bisa dipanen. Kan ini temu kunci nih, seger. Baca sayur bening besok masih bayamnya juga udah mulai panen di atas. Besok bikin sayur bening bayam sama nyambel terasi, kayaknya seger. Nah, ini si daun-daunnya ini bisa dimasukin ke komposter ya teman-teman, jadi nggak ada yang terbuang. Dan media tanamnya nih kita olah. Nah, daun-daunnya juga bisa dimasukin sini nanti. Pot ketiga, pot kedua berhasil, bagus. Ini kayaknya nggak terlalu banyak kalau masih rame kayak gini, tapi nggak apa-apa, kita coba saja. Nah, kalau teman mau panen, usahakan sih tanahnya tuh udah agak lembab. Jadi ini terlalu keras, mungkin saya akan tambahin air dikit. Nah, dipencet-pencet aja samping-sampingnya kayak gini, supaya si akar-akar yang menempel di pot ini dia memisahkan diri, jadi bisa ditarik dengan gampang. Nah kan bersih kan? Ini juga lumayan nih. Nah, kelihatan nggak kunci-kuncinya? Oke, kita bongkar aja ya. Ada apa ini? Ada anakan ini, ada buaya. Nah, ini kuncinya. Nah, asik kan? Seneng deh. Panen gini tuh nyenengin. Nah, media tanam yang poros gembur tuh biasanya kayak gini, di koprek-koprek gitu ya. Dioklek-oklek ini dia udah pada rontok semua. Jadi kalau tanah lempung kan biasanya dia menempel, agak susah ininya. Nah, kalau si tanah-tanah yang media tanam yang kita buat
itu ambiar. Ini si kunci atau rimpang gini biasanya kalau dipanen itu daun-daunnya pohonnya udah pada habis, tapi di bawahnya tuh umbinya masih banyak. Biasanya kayak gitu. Nah ini kan kita nggak bisa ngecek ya, di bawahnya tuh masih ada ini enggak gitu, ada kehidupan enggak gitu. Nah saya kemarin juga bikin pot yang kita bisa ngecek, buat kita bisa ngecek si dalam potnya tuh udah ada umbinya belum, tanaman rimbang yang kita tanam. Nah itu banyak banget. Nah ini temu kuncinya banyak banget guys. Seneng guys, alhamdulillah. Jadi ini tuh menanam itu membuat kita bersyukur atas rahmat Tuhan menciptakan dari, saya tanam tuh masa uprit gini loh kemarin. Nah segini tok itu dia keluar tunas. Tuhan menumbuhkan tunasnya, memberikan daun, memberikan pertumbuhan. Keren banget emang, subhanallah lah. Itu lagi yang paling gede. Nah sebenarnya si planter bag ini tuh bisa ngecek di dalamnya. Nah ini tuh bisa dibuka. Nah keren kan. Nah bisa ngecek di dalam sini tuh ada ininya belum, ada uminya belum. Kalau belum ada jangan dipanen, kalau udah ada bisa dipanen gitu. Jadi enaknya planter bag ini. Jadi biasanya ini tuh buat tanam kentang, saya pakai buat tanam kentang dulu. Jadi kalau panen kentangnya tinggal buka gini, ceret, sambilin kentangnya, tutup lagi gitu. Jadi sebenarnya buat rimpang, jahe, kunyit juga bisa nih. Kalau teman-teman nanam butuhnya dikit, tinggal potek, masukin lagi, tutup lagi. Gampang kan? Ini canggih sih yang punya ide. Terus saya juga punya sih sebenarnya pot yang saya bikin kira-kira konsepnya seperti itu. Ini saya pakai buat nanam kunyit. Kalau teman-teman pengen tahu caranya bikinnya, nanti ada di link deskripsi atau di card di atas ya. Ini tuh 2 pot saya susun. Nah ini bisa diangkat. Nah kita bisa ngecek di sini sudah ada umbinya belum, kapan kita harus panen gitu. Ini umbinya masih belum terlalu banyak karena si pohonnya masih subur-subur. Nanti kalau dia umbinya udah banyak kelihatan gitu, baru kita udah ada umbinya no. Nah ini kalau kita butuhnya cuma dikit, tinggal diambil aja, dipotek, terus ditanam lagi, terus dimasukin sini lagi, udah jadi pot awal lagi, jadi nggak ngerusak. Nah kan cakep kan. Ini bisa buat hiasan di rumah juga. Pohon kunyit itu daunnya juga enak. Kalau daun-daun mudanya biasa diambil, di rajang tipis-tipis, dimasukin telur dadar, kayak telur dadar di rumah makan Padang. Oke, kita buka aja lah yang ini. Buka aja, berakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak juga guys. Nah nanti tinggal kita cuci. Banyak deh nanti jadinya. Oh teman-teman, banyak banget guys. Ini nanti sebagian disimpan, sebagian ditanam lagi, sebagian dibagi-bagi ke tetangga. Ada yang mau? Inilah kita nanam cuma 3 bonggol kecil, jadi seabrek ini. Dan ini kunci ini bandel banget, jadi nggak terlalu saya rawat juga yang di depan ini. Jadi kadang lupa nyiram, kadang lupa ini. Tapi dia tumbuh dengan sempurna. Nah itu dia, kita nggak boleh meng-underestimatekan si tumbuhan ini. Dia tuh emang bener-bener bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Tapi kita juga nggak bisa nyepelein ya. Ketika kita sudah menanam, kita harus bertanggung jawab untuk merawatnya. Begitu kira-kira teman-teman video kali ini. Semoga bermanfaat videonya. Buat teman-teman yang baru gabung, silahkan di klik subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalau ada video-video baru teman-teman dapat notifikasi.
Buat teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih supportnya, terima kasih komennya, terima kasih like-nya. Support dari teman-teman membuat saya semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Itu dulu. Ingat teman-teman, berkebun itu bisa di mana aja, dan masih kos-kosan. Dan kita nggak boleh meng-underestimatekan tanaman atau wah ini harus gini harus ini, enggak. Si tanaman tuh kadang kalau kita biarin malah dia bahagia. Terus kadang kalau kita rawat terlalu kita hati-hati, dia malah mati gitu. Jadi ya udah, let it flow aja sih sebenarnya. Kita rawat, Tuhan juga menjaga dan merawatnya. Gitu aja teman-teman. Ingat jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkebun. Panen.